volumenya besarin dikit mungkin. Lanjut Kalau Bang gini Edis. gimana? Lanjut ya, mantap. Oke ya. Ya, jadi pertama itu saya itu ingin menyampaikan dulu pandangan saya terhadap sumber-sumber sejarah Islam ya, baik itu sirah, baik itu hadis dan lain sebagainya. Intinya saya mau katakan begini, saya pesimis untuk mempercayai itu semua sebagai sumber sejarah. Artinya dalam penilaian saya itu semua tidak lolos dijadikan sebagai sumber sejarah, walaupun itu sumber sejarah sekunder sekalipun itu tidak lolos, apalagi sumber sejarah primer. Kemudian kita masuk ke tema ya. Ada satu pertanyaan menarik ya, sekalipun saya sebenarnya tidak percaya dengan diracunnya Muhammad di peristiwa di Khaybar ini sendiri, ya. Saya punya beberapa alasan untuk tidak mempercayai riwayat itu, tapi karena ini yang dibahas, saya ingin tanya begini. Waktu diberikan racun, pertama itu keanehan pertama begini, bagaimana mungkin wahyu itu datang terlambat? Karena kalau namanya wahyu itu kan untuk ngasih tahu bahwa biar jangan terjadi. Tapi ini Muhammad sudah sempat mencicipi, bahkan sudah sempat menelan sedikit. Tar dulu Bang Edis. Jadi begini ya, saya mau komentari dulu sebelum jauh Bang Edis, ya kan nanti kelewat. Oke. Ya, kan Rasulullah itu wafat setelah perang Khaybar 4 tahun kemudian. Makanya ini tuh akan saya bahas. Makanya itu akan saya bahas. Saya jelaskan dulu. Jadi biar nggak terlalu melebar kemana-mana, yang dilempar ke publik itu narasi atau asumsi Bang Edi sendiri yang dikembangkan dalam narasi. Nah, Bang Edi harus tahu dulu wahyu terakhir Rasulullah SAW itu kapan. Ya kan, itu kan jauh dengan perang Khaybar, brother. Silakan lanjut. Oke, ya. Nanti agak melebar loh, Riz. Ingat Aris sedang berbicara bukan dengan orang Islam yang mempercayai ada wahyu pertama al-alaq, ada wahyu terakhir dan sebagainya. Ingat Pak Aris, karena bukan orang Islam, sehingga saya punya kewajiban meluruskan itu. Ya kan, Bang Edis kan seolah-olah begini, mau menggiring opini bahwa perang Khaybar itu wahyu terakhir. Nah, itu karena keterbatasan Bang Edis tidak tahu, lalu Bang Edis mau simpulkan seperti itu. Ini kan penyesatan publik, harus berdasarkan disiplin Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Oke. Ya gini Riz ya. Jadi yang perlu antum ketahui begini Riz ya. Tidaklah orang Kristen itu harus dipaksa untuk mempercayai bahwa wahyu pertama itu al-alaq, wahyu terakhir itu ini itu. Jangan dipaksa begitu, karena orang Kristen itu punya pemahaman sendiri tentang Quran. Betul, saya tidak memaksa, tapi tolong kalau Anda mau memasuki ranah kitab suci saya, maka Anda harus mengikuti disiplin kitab suci saya, bukan mengikuti disiplin asumsi Anda. Kan begitu. Jadi tidak boleh Anda kembangkan lalu disimpulkan dalam sebuah opini yang hanya berangkat dari asumsi. Saya harus potong itu karena apa? Kalau saya tidak potong nanti berkembang kemana-mana. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Oke, saya teruskan. Yang saya maksud dengan wahyu di sini sebenarnya itu bukanlah Al-Quran, tapi adalah pemberitahuan kepada Muhammad bahwa daging itu berkata ini mas semua, ya kan? Saya beracun. Nah, itu saya katakan terlambat. Kenapa? Karena itu sudah sempat dimakan, sudah sempat tertelan. Jadi ini membuat satu spekulasi atau asumsi sebenarnya Muhammad tahu itu beracun bukan karena wahyu, tapi karena dia mencicipinya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, memang diceritakan di situ bahwa kenapa perempuan itu melakukan itu. Dia akan berkata begini, kalau kamu betul-betul nabi, maka racun itu tidak akan membuatmu celaka. Nah, memang 3 tahun setelah peristiwa itu memang tidak terjadi apa-apa kepada Muhammad. Tetapi kalau kita membaca hadis, ya, di situ dikatakan Muhammad itu berkata kepada Aisyah bahwa sungguh racun yang kumakan di Khaybar itu terasa, gitu loh. Artinya Muhammad itu mengungkit lagi masalah racun itu, dan dia mengatakan sakitnya itu karena racun itu. Dia tidak mengatakan sakitnya itu karena batuk atau karena pilek, tapi dia mengatakan karena racun yang di Khaybar yang 3 tahun silam, gitu loh. Nah, ini membuktikan bahwa perkataan perempuan itu terbukti 3 tahun yang akan datang, gitu loh, bahwa racun itu akan membuat dia celaka kalau dia seorang pendusta, gitu loh. Nah, makanya
Ini saya rasa hadis ini tidak perlu lagi kita. Sekalipun saya tidak percaya hadis itu loh. Saya punya versi sendiri tentang kematian Muhammad itu. Saya percaya ada versi saya sendiri, telusuran sejarah saya sendiri. Kemudian gini ya. Sejak kapan Bang Edis mau sepakat dengan Al-Quran dan hadis? Itu tidak akan pernah. Kalau Bang Edis sepakat dengan Al-Quran dan hadis, Bang Edis mualaf. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia telusurinya nih pasti dari internet lagi nih. Dia telusurinya dari internet karena Bang Edis nggak pernah bisa beli buku nih. Betul nggak Bang Edis? Jadi itu sudah pasti antara Bang Edis, antara Kristen dan Islam itu tidak akan pernah sepakat sampai dunia ini kiamat. Jadi saya kira memang nggak sepakat. Iya itu sudah kan pasti. Kita itu kan cerita nggak harus kita percaya kan, cuman kita kan mendiskusikan gitu. Ya, kemudian gini Bang Edis. Kemudian gini Bang Edi, saya perlu luruskan bahwa tidak ada kami memaksakan umat selain umat Islam untuk percaya kepada Al-Quran dan hadis. Jadi jangan kemudian Bang Edi memberikan satu opini bahwa jangan dipaksa kami orang Islam orang Kristen untuk percaya itu loh. Kami nggak paksa, justru kami sedang mengkonter tuduhan-tuduhan orang-orang Kristen terhadap kematian Rasulullah SAW di perang Khaybar. Lanjut. Oke, ya. Jadi perkataan perempuan yang meracuni, membubuhkan racun dalam daging kambing bagian kaki depan itu berkata bahwa kalau kamu memang nabi, ini tidak akan mencelakaimu. Tapi kalau engkau betul-betul pendusta, maka itu akan membuatmu celaka. Memang pada saat itu nggak celaka, tapi pada saat sakaratul maut, ya detik-detik kematian Muhammad, kan dia bilang gitu sama Aisyah. Racun yang kumakan di Khaybar itu sungguh sekarang terasa memotong aortaku. Urat nadiku dipotong oleh racun itu. Nah, ini begini. Edis. Jangan. Ya. Yang diinginkan Zainab binti Haris, yang dia ingin buktikan itu pada waktu kejadian di saat itu atau untuk nanti? Iya, tentunya dia berharap pada saat itu juga. Cuman kan ketahuan kalau itu sudah diracun, makanya cuma dimakan sedikit. Oke, coba sebentar. Tapi biarpun begitu, rencana Tuhan kan tetap terjadi, tetap terbukti. Sebentar, jangan dulu ke arah yang itu. Kasih waktu dulu orang menjelaskan. Zainab binti Haris itu ingin bukti pada saat itu atau nanti? Pada saat itu. Oke. Ketika pada saat itu yang terjadi adalah beliau diselamatkan ketika sahabatnya yang lain meninggal, ya kan? Iya, justru karena itulah dia tahu bahwa itu beracun. Bukan karena bukan karena daging itu memberitahu, itu kan versinya Muhammad. Itu asumsi yang kamu masukkan ke dalam hadis. Kalau memang di wahyu, dalam konteks hadisnya. Begini, kalau memang wahyu itu harusnya sebelum Muhammad mencicipi itu dikasih tahu. Itu wahyu. Contohnya begini ya. Jangan kamu lewat situ nanti tabrakan. Seharusnya sebelum tabrakan itu dikasih tahu, diilhami sama Tuhan. Tapi kalau tabrakan udah terjadi baru dikasih tahu, nah ini yang saya bilang ini reka-reka. Nah makanya saya bilang tadi, kenapa Muhammad tahu ini dalam perspektif bukan Muslim loh? Karena kalau Muslim kan harus percaya kepada Muhammad bahwa itu diberitahu. Nah kalau dari orang perspektif orientalis tentu kan mengatakan itu karena dia sudah mencicipi, makanya dia tahu itu dibubuhi racun. Harusnya kalau memang diilhami sebelum dicicipi udah dikasih tahu jangan dimakan Muhammad, itu beracun. Makanya saya bilang ini wahyu telat gitu loh. Ya, sebelum Bang Alwan, sebelum Ustadz Alwan jawab, saya jawab dulu para audiens ini ya. Ada yang komentar teman-teman begini ya. Sengaja memang saya undang Bang Edis untuk hadir. Pertama, beliau ini sangat kritis dalam bertanya ya. Saya anggap beliau ini cerdas. Nah, saya suka orang-orang yang bertanya dalam hal-hal kritis tentang keislaman. Artinya kenapa? Motivasinya adalah kemudian kita mencari gitu. Kita mencari sesuatu yang ditanyakan itu gitu. Jadi ini juga menambah wawasan. Jadi sebenarnya kalau kita mau memahami tentang hukum ya, hukum pidana itu adanya pelanggaran. Adanya hukum, adanya aturan karena adanya pelanggaran. Jadi punya sisi keseimbangan begitu. Jadi kalau nggak ada Bang Edis nggak rame, gitu ya. Itu jawaban saya. Silakan dilanjut Ustadz Alwan. Iya, jadi kalau kita bicara itu kan kita tidak masukkan asumsi di situ. Seperti
Karena kalau kita masukkan asumsi tuduhan, itu semua juga bisa gitu. Jadi kita harus lihat dulu konteks dalam tekstual, baru masukkan asumsi ke dalam hal yang tekstual itu gitu. Kalau kamu karena itu jadi tidak punya basis, tidak punya basis, tidak punya data gitu, hanya menuduh saja. Faktanya adalah beliau kemudian misalnya tahu bahwasanya itu beracun setelah dimakan, setelah dikonsumsi. Ini masmumah. Kemudian dikatakan seperti ini, oh wahyunya telat. Ini bukan wahyu. Perlu diingat bahwasanya hadis ini justru bercerita tentang mukjizat daripada Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau itu dijaga oleh Allah. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam, dan juga Ibnu Katsir kalau nggak salah dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya ini adalah bagian daripada penjagaan Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahu ya'simuka minan nas, bahwa Allah menjagamu dari manusia. Nah, Saya jawab ya. jadi itu saya bukan jawab. Jadi itu bukan wahyu, bukan itu salah. Jadi ada beberapa kategori wahyu itu Rasulullah sudah jabarkan, ada beberapa model pemberian wahyu itu bukan wahyu. Jadi itu bagian dari penjagaan Allah kepada nabinya gitu. Dan alhasil ya Zainab binti Haris akhirnya masuk Islam karena itu gitu. Mudah-mudahan Ya, Bang Edis juga begitu. Ya, oke, saya berikan jawaban ya. Oke, begini. Terima kasih jawabannya Bung Alwan. Ya, Bung Alwan ini satu-satunya Muslim yang adabnya sangat bagus sekali dalam diskusi. Ya, jadi gini. Kalau memang dikatakan Allah ingin membuktikan bahwa Allah menjaga Muhammad dari tangan-tangan manusia, harusnya racun itu dimakan sampai habis dan Muhammad tidak mengalami apa-apa. Inilah yang disebut dengan mujizat. Contohnya seperti misalnya Paulus ketika terdampar di satu pulau, itu ketika mereka hendak menyalakan api ya untuk menghangatkan badan, dia itu dipagut sama ular. Dan itu terjadi, bukan dipagut sedikit, tapi dipagut, betul-betul dipagut, dan orang menduga sebentar lagi dia mati, ternyata tidak mati. Ini untuk pembanding aja, comparison. Gini, whatever lah yang apa itu diwahyukah atau ilham lah, terserah. Yang jelas Muhammad mendapatkan pemberitahuan bahwa daging itu berbicara ini masmumah. Nah, kalau memang betul-betul Allah itu ingin membuktikan racun itu tidak akan mencelakai Muhammad, harusnya tidak usah dimuntahkan. Ya, dimakan saja semua, baru dia perempuan itu, wah betul kau nabi gitu loh. Nah, masalahnya Muhammad itu sudah dan hanya mencicipi, itu bunyi hadisnya jelas loh, hanya mencicipi sedikit dan dimuntahkan. Makanya dia bisa bertahan selama 4 tahun. Nah, itu dikuatkan lagi dengan satu statement di dalam hadis mengatakan, Aisyah berkata kepada Muhammad, racun yang kumakan di Khaibar itu terasa sampai detik ini, dan hari ini kurasa urat nadiku terpotong olehnya. Jadi saya rasa sudah clear. It's clear, nggak menimbulkan perbedaan. Memang penyebab kamu adalah Edis, kamu sadar tidak basic point kamu yang pertama dengan yang kedua itu bertentangan. Kamu yang pertama mengatakan Nabi itu tidak dapat sedikit pun dari racun, dia muntahkan. Itu kan berarti Nabi tidak makan racun. Premis yang kedua kamu katakan dia menderita karena racun gitu. Jadi itu satu yang bertolak belakang, satu dengan premis yang pertama dengan premis yang kedua. Sekarang kukuhkan dulu pendirian kamu. Dia terkena racun atau tidak? Secara peristiwa tekstual di situ dikatakan dia mencicipi racun itu dan memuntahkan. Nah, artinya racun itu pasti sudah masuk sedikit. Dan itu dikuatkan lagi. Cukup. Bung Alwan. Sebentar. Cukup itu dulu, dikuatkan lagi dengan pernyataannya kepada kita Aisyah. supaya tidak lompat. Tahan dulu Bang Edi, tahan dulu. Berarti kamu mengakui bahwasanya dia sudah makan racun, sudah? Sedikit, makannya sedikit, tertelan sedikit. Oke. Berarti premismu yang terdahulu lagi itu terbantahkan bahwa itu bukan mukjizat karena dia sudah minum racun. Berarti itu mukjizat karena dia diselamatkan. Kalau sedikit tentu tidak mematikan. Contoh, orang kena bisa sedikit itu tidak mematikan.
Nanti Nah, dampaknya kalau itu dia akan tidak mematikan, itu membantah premismu yang terakhir bahwa dia mati karena diracun. Coba ini akalmu yang terbulak-balik itu. begini, Bro. begini. Karena tidak fokus. Ya, saya rasa Jadi kamu begini ya. membantah dirimu sendiri itu Oke, saya pernyataan jawab. premis Saya A, jawab, premis saya B, jawab. premis C saling bertentangan antara dirimu sendiri gitu. Ya, saya jawab ya. Ada Islam yang memang dia ortodoks, ya. Ada Islam yang memang agak belak-beli, tidak bisa mengambil kesimpulan. Sebenarnya begini. Untuk misalnya Ustadz Firanda ya dan Khalid Basalamah itu sudah jelas mengatakan dengan jelas di YouTube bahwa penyebab kematian dari Rasulullah itu adalah karena racun dan itu dianggap sahih gitu loh. Nah, saya bertanya-tanya kenapa kalian kok sulit mengakui sepaham dengan Firanda dan Khalid Basalamah? Mereka itu ngakuin loh kalau Nabi Muhammad itu diracun, mati karena diracun, ada Oke, videonya. saya dudukkan gini, biar kamu paham sedikit. Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah ini berpemahaman Salafi. As-Salafi, tahu Salafi enggak? Dia enggak tahu. Iya, Itu paham susahnya. Islam itu kan ada banyak, ada Salafi, Tahu dengar namanya. ada Salafi, ada Teruskan. Oke, nggak apa-apa. Kasih waktu Ustadz Alwan dulu, Bang Edi. Ini didengar dulu. Kelompok As-Salafi dalam menilai hadis, ya, itu menganggap bahwasanya hadis Sahih Bukhari itu betul-betul susah untuk dikritik gitu. Itu karena ini kan turun-temurun ya dari gurunya ke gurunya. Misalnya Saleh Al-Munajjid, Saleh Al-Fauzan, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin naik terus ke atas dan naik terus ke atas gitu. Nah, sementara yang lain itu enggak. Jadi Salafi ini kan yang kategorinya mungkin agak keras ya dalam tanda kutip ya. Jadi mengharamkan musik haram. Tapi kalau seperti kami di Muhammadiyah kan tergantung tujuannya. Kalau dia untuk keburukan maka musik itu tidak boleh. Salafi mengharamkan nasyid, sekalipun lagu-lagu Islami mereka haramkan. Jadi mereka punya pandangan yang menurut saya sedikit jumut ya. Jumut itu kaku gitu. Jadi tekstual gitu. Termasuk hadis Aisyah itu mereka meyakini umurnya segitu. Padahal kalau kami kan masuk di dalam kritik hadis. Jadi itu dulu, Edis, kamu pahami dulu yang itu. Nah, ketika kita menilai hadis, kita menilai itu juga mengaitkan juga dengan Quran. Karena ingat, kitab suci umat Islam itu Al-Quran. Dan seluruh ulama tafsir mengatakan bahwasanya tafsir terkuat itu adalah Quran bil Quran. Seluruh ulama sepakat apabila ada hadis yang bertentangan dengan Quran, maka hadisnya itu tertolak. Itu harus dipahami dulu sampai ke situ. Yang kedua adalah ketika misalnya berbicara tentang hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Kelompok-kelompok yang salaf ini menganggap bahwasanya hadis ini tidak bertentangan dengan firman Allah bahwasanya Allah menjagamu. Wallahu ya'simuka minan nas. Itu dalam Al-Quran. Allah menjagamu dari gangguan manusia, bentuk apapun, racun, apa segala macam, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, konteksnya adalah mereka memahami itu tidak bertentangan dan menganggap bahwasanya kematian pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai puncak kematian tertinggi. Bahwasanya kalau mati Nabi diracun, alhamdulillah, berarti Nabi kita mati syahid gitu. Alhamdulillah Nabi kita mati syahid gitu. Tapi kelompok yang kritik ya dalam kalau kita ini kan melihat hadis itu tidak seperti kamu melihat apokrifa gitu. Kecuali kamu bisa menggandengkan apokrifa itu sama dengan yang di kanon gitu. Tapi kalau kita menganggap itu hadis itu adalah sesuatu yang bisa dikritik gitu. Itu kaidah dalam kritik hadis. Maka kritik itu disebut dengan mustalahul hadis atau ilmu mustalahul hadis. Gitu ya, Dis. Iya, saya tanggapi ya. Agak sedikit melebar ini omongannya Alwan ya. Ya memang sebenarnya muaranya memang tadi itu. Kita bagaimana pandangan kita terhadap hadis. Makanya kan sebelum saya ngomong ini kan saya sudah utarakan tadi bagaimana pandangan saya terhadap hadis.
Terus tadi dikit-dikit tuh nyinggung masalah musik ya, berikan kalau di mana di Bang tempatnya Edis, Alwan kan terpaksa harus melebar ini. Terpaksa harus melebar. enggak, Karena dia Itu cuma contoh Edis. itu kan Kalau Edis analogi dengarkan Bang Edis. baik-baik, Ustadz Makanya- Anwar memberikan contoh pandangan para Ustadz Salaf, misal Saya ada paham. hadis yang mengatakan Saya bahwa paham. musik Tolong. haram, lalu Tolong dong. dipukul rata, misal musik Islami itu haram. Jadi nggak melebar, cuma memberikan contoh. Lanjut Bang Edis. Betul. Maksud saya gini, tolong namanya tamu ngomong ya dikasihlah waktu Ya. gitu loh, jangan dipotong. Ya, saya moderator Bang Edis, jadi saya kunci kalau melebar. Oke, jadi lanjut. Ini bukan melebar. Gini loh ya. Tadi kan dia mengatakan bahwa wah Salafi, Wahabi ya memang gitu garis keras, nggak bisa kompromi. Iya, begini. Saya beri waktu dulu beri waktu. Saya tidak bilang garis keras, itu tuh gimana ini nambah-nambahin. Antum jangan Ustadz nambah-nambah Alwan Bang nggak Edis. bilang gitu Edis, jangan fitnah, jangan bintik-bintik omongan. Ustadz Alwan mengatakan pandangan para Ustadz Salaf itu rada kaku gitu Edis. Tatkala ada hadis musik haram, lalu dipukul rata bahwa musik semua haram, walaupun itu musik Islami gitu loh. Ya, gitu. Betul. Analogi. Lebih tekstual gitu, tekstualisme. Saya jawab. Ya gini, mungkin seandainya saja saya masuk Islam mualaf ya, itu saya masuknya itu Wahabi. Saya masuk Wahabi. Iya, oke. Jadi kapan mau syahadat? Amin dis. Wahabi, Salafi dan lain-lain bagus semua kok. Kalau saya banyak jangan santai aja, Pak. Kalau saya banyak ngobrol-ngobrol sama kalian, bisa jadi saya mualaf loh. Dan saya kalau mualaf jangan ini, lebih bahaya saya kalau mualaf nanti. Masalahnya begini, tanda-tanda itu sudah ada, karena kan Bang Edi sudah tidak percaya LAI. Coba kita tanyakan ke Hidayah Mualaf Channel. Ya, tapi kalau Edis jadi mualaf itu kalau dia masuk Salafi berarti bisa saingan sama Ustadz Khalid Basalamah itu nanti. Iya. Bisa pakai sorban dia ini. Nah, betul. Oke, saya jawab ya. Oke. Kenapa saya lebih mempercayai versinya Salafi, Wahabi dan lain-lain ya. Begini loh. Mereka itu berpandangan lurus dalam garis saya. Saya kasih contoh. Tolong jangan dipotong saya dulu. Saya kasih contoh. Oke, sip. Tadi kan agak melebar sedikit nih. Nanti saya kembalikan lagi ke masalah racun tadi ya. Masalah musik ya. Di dalam Quran itu dikatakan tidaklah kuciptakan jin dan malaikat illa liya'budun, kecuali beribadah kepadaku. Nah, jadi semua umat Islam jin dan manusia dis. Wa ma khalaqal jinni wal insi. Jin dan manusia bukan jin dan malaikat. Luruskan. Lanjut. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Artinya setiap hidup umat muslim dalam 24 jam itu harus ibadah. Ya, tidak ada kegiatan lain selain ibadah. Dakwah, syiar, ya, memberitakan kebenaran, harus dakwah, harus ibadah semua. Nah, makanya muncullah hukum-hukum bagaimana hukumnya tidur, apakah tidur juga ibadah, bagaimana hukumnya makan, apakah itu kan muncul belakangan untuk mensinkronisasikan dengan ayat itu. Nah, sekarang begini, kalau kita misalnya bermusik, ya, tidur itu ibadah dari sejak dulu, Edis. Ya, jangan dipotong itu ada hadis ya. Enggak, saya luruskan supaya kamu nanti panjang enggak gini. Luruskan dulu itu. Ini saya melebar sedikit, nanti kembali ke racun lagi. Saya cuma sedikit aja gitu loh, membela dalam sedikit biar disampaikan Ustadz Alwan, Edis. Ya, saya luruskan dulu itu. Ilmu bagi kita semua. Mentang-mentang tadi kamu kan bilang pada arogan. Semua juga tamu, Dis. Semua juga tamu. Iya, ntar dulu. Saya ngomong dulu. Bang Edis. Jadi soalnya gini, tadi Bang Edis itu kan dalam narasinya itu seperti ada penggiringan opini, ya kan? Ya, artinya gini, bukan saya dan kami semua di sini tidak menghormati Bang Edis, bukan. Tapi kan kalau ada narasi yang disampaikan oleh Bang Edis itu keluar dari konteks yang sebenarnya, kan harus kita potong. Karena itu kan penyesatan publik, Bang Edis. Gitu. Silakan Ustadz Alwan. Seperti tadi bilang
minal jinni wal insi, kan dia lupa itu manusianya diingatkan gitu loh. Jadi tidak salah ini, bukan maksudnya memotong Anda bicara. Sama dengan Anda mengatakan, oh itu tidur untuk menyesuaikan bahwa hidup itu untuk ibadah. Itu kan tidak benar. Tidur itu sudah disampaikan Nabi sejak awal. Rasulullah mengatakan bahwasanya tidur itu bagian dari ibadah. Jadi itu bukan menyesuaikan. Seluruh yang diniatkan itu untuk Allah dianggap sebagai ibadah. Kerja itu ibadah, urus anak, urus istri itu ibadah, gitu. Jadi bukan berarti lantas. Masuk sekarang. Paham masuk ya? sekarang. Lanjut. Nah, masuk sekarang. Saya kasih contoh misalnya Indonesian Idol. Saya nggak mau nyebut merek lah ya. Kontes musik, ya. Saya nggak mau nyebut merek ya. Kontes musik. Ketika dia bernyanyi, ya, ketika dia menyanyikan lagu-lagu, saya mau tanya sama Bung Alwan, apakah bisa itu disimpulkan ibadah juga? Dasar hukum yang mengatakan bahwa bermusik itu ibadah mana? Oke, kita nggak masuk ke situ. Tema kita bukan itu. Saya cuma mau ngomong gini loh, Ustadz Alwan. Kalau antum bilang, ya itu kan pandangan salafi, bla 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 bla. Saya bilang gini, saya kalau mualaf, saya masuknya salafi, wahabi. Kenapa? Saya itu termasuk pengkaji Islam. Ya, saya teliti mana sih mazhab Islam yang betul-betul memahami Quran dan hadis. Saya pelajari, makanya tongkrongan saya itu Roja TV, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah gini, kembali ke masalah ini tadi ya. Di situ jelas bahwa racun itu sempat masuk, ya, sempat dicicipi dan dimuntahkan. Artinya itu tetap masuk, namanya udah sempat masuk ke lambung, ya, itu walaupun dimuntahkan tetap tersisa sedikit. Nah, itu dikuatkan lagi. Berisik. Mix apa itu? Ya, itu dikuatkan lagi dengan peristiwa di mana Muhammad berkata kepada Aisyah bahwa terasa sekarang racun yang kumakan di Khaibar itu. Muhammad sendiri sudah ngomong gitu loh, bahwa itu racun yang di Khaibar itu dirasakannya dia sampai tahun-tahun, sampai 3 tahun lebih gitu loh. Jadi nggak ada satupun premis yang ingin membatalkan bahwa itu bukan karena racun. Udah jelas gitu loh. Silakan. Ya, jadi gini ya, Dis. Adapun penyampaian Nabi itu kan beliau merasakan perasaan beliau yang merasakan bahwa kemungkinan ini karena disebabkan racun yang karena di Khaibar. Nah, saya ambil dulu satu kisah di dalam hadis ya. Dulu Rasulullah SAW itu pernah berjalan di antara sahabat, lalu kemudian disuruhnya oleh Rasulullah itu agar mereka itu tidak mengkawinkan pohon mereka gitu. Ternyata ketika pohon itu tidak dikawinkan, apa bahasa saya tidak dikawinkan itu? Jadi gagal panen itulah intinya. Bukan di apa namanya? Kalau biasa pohon dicangkok. Maka mereka pun tidak mencangkoknya sehingga tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Mereka mengadu kepada Nabi, maka apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Ya, kamu lebih tahu urusan dunia kalian. Jadi dalam konteks ini kita harus pahami bahwasanya Nabi ini bukan Tuhan. Nabi ini manusia. Dalam urusan-urusan hal keduniawiaan itu beliau itu manusia gitu. Seperti halnya juga dengan racun, ya kan? Beliau kan ini kan hal medik ya, teknologi ini. Kalau kita bicara racun, itu kan perasaan beliau yang beliau rasakan. Lalu kemudian kita kaitkan dengan kematian misalnya. Apakah juga dinarasikan di dalam hadis beliau matinya karena racun itu? Nyatanya kan tidak. Beliau meninggalnya itu tidak seperti orang yang terkena racun, kemudian Anda tahu kan kalau orang kena racun kayak gimana. Lihat nonton si sianida itu, kopi sianida itu kan. Begitu orang terkena racun. Tidak ada orang terkena racun, habis itu masih seperti kata Ustaz Sugi, masih hadir di haji wada, di haji terakhir. Nggak ada narasi-narasi itu, narasi yang diasumsikan gitu. Pada dasarnya adalah beliau meninggal secara normal. Beliau merasakan sakit. Dan beliau menduga sakitnya itu disebabkan karena racun. Bukan mengatakan bahwasanya saya mati karena racun. Tidak ada narasi itu. Beliau merasakan sakit di hari-hari terakhir ketika beliau mau wafat.
Apakah dikatakan di situ beliau wafat karena keracunan? Apakah di situ dikatakan beliau wafat, oh saya akan mati ini karena racun ini? Tidak. Beliau merasakan sakit. Dan itu lumrah gitu. Ketika orang sakit, kita kemudian mengatakan bahwa mungkin saya karena banyak makan ini, mungkin gara-gara ini, gara-gara ini. Maksudnya bisa seperti itu difahami. Karena dalam Al-Quran, ya dalam Al-Quran dikatakan Allahu ya'simuka minan nas. Allah itu menjagamu, ma'asum. Ma'asum itu artinya dijaga oleh Allah. Di dalam perang dijaga, kemudian dijaga dari ketika beliau akan dikepung itu, ketika mau hijrah itu kan dikepung rumah beliau untuk ingin dibunuh, dikejar juga. Maka beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat perang yang umat Islam kalah ketika perang Uhud, ya kan sudah dikepung kan? Jadi beliau dijaga oleh Allah. Nah, kaitannya dengan hadis yang tadi, maka itu tidak ada sangkut pautnya. Jadi kalau kami itu di dalam Islam itu terbiasa melihat sanad dan matan. Matan itu secara kontekstual. Saya jawab ya. Ya, saya jawab. Oke, terima kasih ya. Ini sebentar, ini mohon maaf ini enggak apa-apa ya saya tiktokan gini. Teman-teman mungkin juga ada mau ngobrol, silakan. Enggak, ini lanjut Ustadz, lanjut. Saya mungkin Pak Ustadz sedikit saja. Oh, silakan. Saya coba gini ya, karena saya sering dialog juga sama Kristen, sama non Muslim. Jadi saya coba tanya Pak Ustadz ya, Pak Alwan ya. Sedikit saja ini, karena kan biasa dibilang begini balik gitu. Artinya yang diucapkan Nabi itu mengada-ada ya, perasaannya Nabi itu mengada-ada di situ bahwa racun itu memutus. Tidak ya? Bukan ya, maksudnya bagaimana cara jelaskan itu? Itu kan ada kata seolah-olah di dalam hadisnya. Bukan mengada-ngada, lain mengada-ngada itu kan mengada-ngada itu kan artinya tidak benar. Bahwasanya beliau menduga rasa sakitnya itu dikarenakan racun itu. Karena kan untuk menentukan rasa sakit disebabkan oleh racun itu kan tidak tidak bisa langsung, atau gini, misalnya kita merasakan sesuatu ya di badan kita, misalnya. Merasa kepala ditonjok-tonjok, kepala ditonjok-tonjok, bukan berarti kita, bukan berarti itu karena misalnya dulu mungkin pernah saya gara-gara itu kan begitu maksudnya. Jadi tidak ada kepastian. Beliau menduga, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Saya jawab ya. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Habonaran. Oh iya. Sampai saya lupa ya. Gantian dong, Bos. Silakan. Sebentar Bang Edis, kita kasih Bang Habonaran dulu. Iya. Pertama gini, jadi kadang-kadang kita nggak perlu harus ada kesepakatan. Kita bisa berhenti sepakat untuk tidak sepakat gitu. Karena acara kita ini tidak sampai 10 tahun, tapi hanya berapa jam saja kan gitu. Terus kemudian yang kedua, Bang Edis, skenario Tuhan itu beda dengan skenarionya Bang Edis gitu loh. Maka kemudian skenario Tuhan terhadap meninggalnya, wafatnya Nabi kami itu tidak harus sesuai dengan skenarionya Bang Edis gitu loh. Maka kemudian kita perlu berpikir gitu, skenario wafatnya Nabi Muhammad itu pasti ada hikmahnya gitu. Oleh karena itu Bang Edis cari aja hikmahnya dengan membandingkan di Kristen gitu loh. Bagaimana kematian para tokoh-tokohnya gitu. Kalau misalnya tokoh-tokohnya juga lebih mengenaskan, ya kan Bang Edis kan juga harus harus adil gitu. Terus kemudian yang berikutnya saya mau masuk ke ini Bang Aristo sebentar ya. Yang di Quran itu justru di Quran surat 69 ayat 40 itu justru penegasan bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu dari Allah. Kita harus bacanya mulai dari ayat 40 gitu. Bacanya dari atas. Nah, lalu kemudian di ayat lain juga kita harus baca di Quran surat 10 ayat 37 disebutkan bahwa
tidak mungkin Al-Quran itu dibuat oleh selain Allah. Itu juga harus kita pegang gitu loh. Tunggu dulu Bang, surah 69 ayat yang keberapa tadi ya? 40. Ayat 40, oke. Iya, ayat 40. Saya screen aja. Jadi biar Bang Edis, teman-teman juga bisa melihat kan. 40 sampai 44 itu kayaknya. Iya, 40 itu kan sebenarnya 40 sampai 47 kan kisahnya itu. Ya. Nah, terus kemudian kita mulai baca dari ke ayat 40 gitu loh. Kita baca terjemahannya aja mungkin biar lebih enak gitu. Bang Aristo yang baca toh? Ya, saya besarkan dulu. Iya. Biar teman-teman bisa melihat ya. Jadi ayat 40 ya? Iya. Bentar Bang Edis ya. Oke. Saya coba baca dari Arabnya ya, walaupun terpotong-potong. Saya mohon maaf kepada guru-guru saya dan juga para audiens. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqulu rasulin rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Kemudian satu. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Ya. Kemudian yang ketiga, wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun. Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Kemudian yang keempat, tanzilu min rabbil alamin. Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Silakan Bang. Ya. Terus sedikit lagi Bang, 44. Okay. Walau takawwala alaina ba'adal akawil. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Ya, udah berhenti dulu di situ ya. Jadi itu kan udah dijelaskan bahwa tidak mungkin diada-adakan oleh Nabi Muhammad. Dan kalau sekiranya Nabi Muhammad mengada-adakan itu, ayat berikutnya Bang. Oke. Ayat berikutnya la'ahazana minhu bil yamin. Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Terus satu lagi. Oke. Summa laqatta'na minhul watin. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Ya, jadi pada saat wafatnya Nabi itu tidak ada orang yang megang tangannya atau malaikat yang megang tangannya lalu kemudian ada yang motong pembuluh jantungnya, Bang. Terus kemudian ayat lain juga disebutkan, ayat lain kayak tidak perlu dibuka, bahwa di Quran surat 10 ayat 37 disebutkan tidak mungkin Al-Quran itu dibuat-buat oleh selain Allah. Terus Bang Edis, sedikit sekali Bang Edis itu mempelajari Al-Quran gitu loh. Lalu kemudian sibuk untuk mencari pembenaran ketidakbenaran Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara bermain-main di kisah peracunan. Nah, sebenarnya Bang Edis tadi udah menjelaskan gitu. Pertama ada motivasi itu, ada motivasi dari Zainab. Ingin mencoba kenabian kan gitu. Kalau dia betul-betul nabi, racun itu harus dimakan dulu mestinya. Racun itu harus dimakan dulu, racun itu tidak akan membunuh nabi gitu. Pertanyaan, apakah harus dimakan banyak atau tidak, itu kan skenario Allah. Bang Edis justru diminta untuk mempelajari Al-Quran gitu loh Bang Edis. Terus kemudian pada saat selesai peracunan itu justru Zainab itu kan masuk Islam, terbukti gitu loh bahwa kamu adalah nabi gitu loh Bang Edis. Itu kan sebenarnya udah cukup gitu loh. Lalu kemudian yang berikutnya, Nabi itu wafatnya kan lama setelah ada kejadian racun itu. Bang Edis kan pinginnya dimakannya banyak, lalu kemudian ada suara yang ada suara yang bilang, lalu kemudian begitu begini kan itu skenario-nya Bang Edis. Skenario-nya Tuhan kan nggak seperti itu, dan Bang Edis kan bukan Tuhan. Jadi oleh karena itu Bang Edis cari aja hikmahnya, bandingkan dengan yang di Kristen gitu loh. Apalagi yang penting lagi adalah tentang kematian Tuhan gitu loh Bang. Itu kan sebenarnya
lebih tidak masuk akal. Bang Edis itu percaya dengan kematian Tuhan, tapi tidak percaya kematian seorang nabi yang memang sudah diakui oleh pembunuhnya bahwa dia itu betul nabi. Gitu Bang, makasih. Oke, baik, terima kasih Bang Habonaran. Silakan Bang Edis ditanggapi. Saya jawab, banyak sekali ya, ada dua ini yang harus saya tanggapi. Pertama dari Alwan dulu ya, masalah tadi Al-Quran dan hadis. Alwan tadi mengatakan bahwa kami bisa mengkritik hadis, gitu kan? Ini saya catat omongan Alwan. Nah, kalau Bung Alwan komitmen dengan statement itu, harusnya hadis-hadis tentang masalah mencangkokkan tanaman tadi, ya dan lain sebagainya itu harus ditolak. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan Quran. Kan metodenya Alwan kan begitu. Kalau metode saya bukan begitu. Kebenaran itu kebenaran, sekalipun bertentangan tetap kebenaran. Ya, contoh misalnya si A berzina. Ya kalau memang berzina ya berzina, bukan karena dia baik maka nggak mungkin berzina. Kalau fakta bahwa dia berzina ya berarti berzina, bukan karena embel-embel dia itu baik. Enggak. Nah, kalau Alwan kan pikirannya gitu. Kalau bertentangan dengan Quran harus ditolak. Nah gitu. Jadi tidak peduli itu fakta atau tidak. Yang penting bertentangan dengan Quran. Nah itu bertentangan dengan Quran. Di dalam Quran berapa kali dikatakan bahwa dia itu berkata-kata bukan dari hawa nafsunya, ya. Berkali-kali juga dikatakan bahwa apa yang dikatakan dia itu adalah wahyu, ya. Berkali-kali juga dikatakan bahwa taatlah kamu kepada Rasul, ya, dalam hal ini Muhammad, ya, maka kamu sudah sama taat kepada Allah. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Nah, bayangkan, ya, itu terjadi dalam hal duniawi. Tadi Bung Alwan kan masalahin itu. Masalahin hal duniawi. Nggak ada loh di dalam Quran itu kata-kata taatilah Rasul dalam agama. Bukan masalah duniawi. Nggak ada ayatnya, nggak bunyi begitu. Ya, ayatnya berbunyi taatlah kamu kepada Rasul. Ya, bahkan dikatakan taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Ini yang sering saya bahas bahwa Allah setara dengan Muhammad. Tapi nanti panjang lebar nanti bahasan kita ke situ. Gini. Nah, kemudian masalah yang kedua, ya. Jadi lupa nih agak banyak tadi masalahnya. Nah, kemudian masalah yang kedua, masalah tadi yang dikatakan Habonaran tadi, ya. Tidak ada sebenarnya orang Kristen yang percaya kalau Tuhan itu mati. Ya, ini berkali-kali masalah bahasa. Dan kemarin sudah saya bilang berkali-kali, di dalam Bible itu tidak ada kata Tuhan. Yang ada itu kata Adon dan kata Elohim. Ya, kata Adon ini yang dirujuk pada Yesus ini nanti panjang lebar, mengembang nanti kemana-mana. Ya, oke, saya lanjutkan saja. Kemudian masalah jadi karena nggak saya catat jadi lupa kan gini. Kemudian masalah racun, ya. Tadi Habonaran ngomong mana ada yang memegang tangan Muhammad. Loh, pahami dulu bahasa Quran, ya. Kami pegang tangannya itu bukan berarti Allah megang tangan Muhammad, enggak, ya. Dan kami potong urat-urat nadinya bukan berarti ada orang yang motong urat nadinya, tidak, gitu. Ya, itu bahasa Quran harus dipahami. Nah, makanya kalau kita lihat syubhat-syubhat dari orientalis mengatakan bahwa ya itulah bukti bahwa Muhammad mengada-adakan omongannya gitu loh. Itulah kenapa ketika dia berkata kepada Aisyah, sungguh sekarang terasa urat nadiku, ya, terputus urat nadiku. Nah ini kan sesuai dengan ayat Al-Quran tadi yang mengatakan kalau dia mengada-ngadakan kami potong urat nadinya. Bukan berarti ada yang motong urat nadi Muhammad, tidak gitu loh. Itu ini Habonaran harus paham ini. Karena banyak sekali dari pertanyaannya saya nggak nyatet. Jadi yang saya ingat cuma itu. Padahal ada banyak tadi yang mau saya jawab tadi. Silakan. Oke Bang Edis, kayaknya kita sepakat untuk tidak sepakat. Jadi perbantahannya satu putaran aja supaya lebih enak. Jadi kita bisa ganti tema gitu loh. Dan kemudian saya ingin masuk ke kematian Tuhan itu loh Bang Edis, supaya Bang Edis itu dapat gambaran hikmah yang oleh Al-Quran itu seperti apa gitu. Bang Jin, kalau boleh bagi share screen boleh Bang Jin, kayaknya beli rokok beliau ya. Sementara kita tunggu Bang Jin, Bang Alwan atau Bang Goldian mau nambahin silakan Bang. Ya, jadi ini karena memang kekurang fahaman literatur ya. Jadi ketika kita bicara tentang Quran, suara saya kedengaran ya? Jelas ya? Lanjut, Ustaz Alwan. Mantap. Iya. Nah, bagus. Boleh. Yang mau screen boleh silakan. Sorry. Oke, makasih Bang Alwan. Mohon maaf Bang Alwan. Saya lanjut lagi Bang Alwan. Ini jadi biar tidak biar tidak kepotong, saya selesaikan dulu. Setelah itu saya keluar mungkin ya. Nanti silakan dilanjutkan sama Edis ya.
Jadi ketika kita bicara tentang Quran, Rasulullah SAW ini menegaskan untuk tidak mencampur baur perkataan beliau itu dengan Al-Quran. Makanya beliau ketika masih hidup, beliau katakan, La taktubu minni illa Al-Quran. Jangan kamu tulis dariku kecuali Al-Quran. Nah dari sini saja Rasulullah sudah melarang untuk menulis apa yang ada dari lisannya. Itu secara implisit hadis bahwasanya beliau ingin menjaga mana wahyu mana bukan gitu. Dan Rasulullah itu dalam Al-Quran dikatakan bahwa beliau itu hanyalah manusia saja. Ya, beliau itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan Tuhan. Maka disitulah penegasan bahwa ini Quran, ini wahyu dari Allah, ini bukan, itu perlu beliau tidak ingin tercampur mana wahyu dan mana bukan wahyu. Itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana apakah Rasulullah SAW itu perlu ditaati seperti mentaati Allah? Nah, kita lihat dalam surat Amma Yatasa'alun dulu itu. Amma Yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Oh sorry bukan An-Naba. Dalam surat itu An-Naba. Dalam surat Ummi Maktum itu apa namanya? Dalam Abasa, ya, berpaling, bermuka masam dan berpaling. Abasa wa tawalla, ya, Abasa, Nabi Muhammad itu bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang padanya orang buta. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang memperhatikan Ummi Maktum karena beliau buta, dan pada saat itu kan ada tokoh-tokoh pembesar yang datang yang Rasulullah inginkan mereka untuk masuk Islam. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sikapnya itu. Itulah surat Abasa itu. Jadi Rasulullah sendiri itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal itu. Nah, wahyu itu turun untuk menegur Rasulullah SAW. Sehingga kamu harus pahami makna taat itu. Taat, ketaatan yang dimaksud kepada Rasulullah itu seperti apa. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Bahwa tentulah ketaatan yang diajarkan Rasulullah itu harus sejalan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau misalnya kita mau kait-kaitkan tadi tentang, oh berarti Nabi tidak dibedakan mana dunianya. Berarti menurut kamu Nabi itu semua kalimatnya berarti firman Allah. Kalau itu semua firman Allah, maka Nabi tidak perlu repot-repot untuk menyuruh sahabat jangan menulis selain Quran. Makanya setelah Rasulullah wafat dan para sahabat yakin tidak ada lagi apa namanya Quran, maksudnya tidak ada lagi kekhawatiran untuk tercampur dengan Quran, barulah hadis itu ditulis. Atas dasar itulah para ulama semua sepakat bahwa Quran itu posisinya tertinggi. Sabir Ali mengatakan, Alhamdulillah kita punya Quran yang lebih autentik untuk mengklarifikasi sumber-sumber yang, karena hadis itu kan ada ya, hadis dhaif, maudhu, ada yang palsu. Bagaimana mengkonfirmasinya? Kalau di dalam Bible kan orang kembali merujuk kepada manuskrip yang terlama, Sinaiticus, Vaticanus. Ya, kalau Anda belajar critical text Bible kan begitu. Kenapa mereka sekarang menghilangkan beberapa ayat di dalam Bible itu, seperti begotten son di King James Version dihilangkan menjadi son saja. Ya, atau kemudian Yohanes ada 3 memberi persaksian itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dihapus. Sebab ada 3 saja. Itu kan dihapus. Kenapa itu dihapus? Kalau Anda mengikuti itu kan karena adanya manuskrip terlama. Quran itu jauh lebih lama daripada hadis. Begitu. Maka kalau orang bilang, kalau ada yang bertentangan dengan Quran itu sah-sah saja. Bisa ditolak. Gitu. Jadi karakternya itu harus disitu. Tapi, pahami ini kesimpulan saya terakhir. Kami ini tidak selamanya dengan kelompok-kelompok yang kamu bilang kita anggap garis keras, kita tidak anggap garis keras. Pemahaman kita yang dalam melihatnya beda. Seperti hukum fikih itu beda.
misalnya ada yang menganggap bahwa musik haram. Kita juga punya majelis tarjih ya, kalau di Muhammadiyah ya, majelis tarjih kita kaji. Oh, yang diharamkan itu seperti ini, karena ada hadis yang lain. Jadi itu mengkajinya lebih komprehensif, gitu. Kalau kadang kan mohon maaf ini, kalau teman-teman yang di salaf itu kan kadang-kadang agak strict ya, strict dalam arti bacaan gitu. Jadi kadang-kadang mereka tuh berlangsung belajar akidah misalnya itu harus dari guru-guru mereka saja. Jadi kayak salah satu usul salasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah itu naik akidah al-wasatiyah. Setelah itu naik dan seterusnya gitu. Mereka jarang buka referensi yang lain. Misalnya pandangan dari Asy'ari, misalnya mereka nggak buka-buka seperti itu. Jadi striknya tuh kakunya di situ di sumber bacaan gitu. Gitu. Saya pikir itu mungkin dari saya. Oke. Syukron Ustaz. Saya sapa dulu ada Bang Dani sebelum